Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih tetap semangat kan semuanya untuk mengikuti kajian pada siang hari ini? Insya Allah materi kita nggak panjang-panjang, singkat saja gitu ya. Tapi namun demikian, saya harap teman-teman semua itu sudah menyiapkan alat tulisnya, mengosongkan gelasnya, dan berfokus gitu ya, mengikuti kajian dan mencatat poin-poin penting sehingga nanti bisa kita diskusikan jika ada yang perlu ditanyakan. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan materi khosyatul insan atau kekhasan manusia. Kekhasan manusia yang di sini harapannya kita itu semua bisa menyadari bahwa ternyata manusia itu berbeda dari makhluk hidup lainnya. Yang sehingga harapannya di sini kita bisa menjadikan manusia ini bisa hidup lebih bermakna daripada makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Seperti apa sih kekhasan manusia atau khosyatul insan itu gitu ya? Atau ini bahasa lainnya itu adalah potensi manusia. Potensi-potensi apa saja sih yang dimiliki oleh manusia tadi gitu ya? Sehingga dia bisa lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Nah, ini dia. Kekhasan manusia itu dikarenakan dua hal. Yang pertama, dia memiliki potensi hidup, dan yang kedua dia memiliki akal, karena dia memiliki akal. Memiliki potensi hidup artinya apa? Potensi yang ini dimiliki oleh seluruh makhluk hidup, yaitu adanya kebutuhan jasmani dan adanya naluri. Nah, namun yang membuat manusia khos itu tidak hanya sekadar karena dia memiliki kebutuhan jasmani dan naluri, dia juga memiliki akal, karena dia juga memiliki akal. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama, terkait dengan kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan jasmani ini merupakan potensi yang memang sudah ada pada setiap makhluk hidup. Dia muncul dari dalam diri manusia. Ya, kalau pada manusia itu dari dalam diri manusia, kalau pada hewan itu dari dalam diri hewan itu sendiri. Kenapa dari dalam diri? Karena dia muncul akibat dari kerja organ tubuh manusia. Contoh, manusia itu punya lambung, punya jantung, punya kepala, ya, kepala ada otak isinya, gitu. Itu butuh oksigen. Nah, punya lambung itu minta diisi. Gitu. Nah, karena manusia memiliki organ tubuh tadilah akhirnya manusia muncul kebutuhan-kebutuhan dari dalam dirinya akibat dari kerja organ-organ tubuhnya tadi. Nah, jadi ini adalah karakter dari kebutuhan jasmani, itu muncul dari dalam diri manusia. Yang kedua, pemenuhannya bersifat pasti. Artinya apa? Jika tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan sakit bahkan kematian. Nah, ini adalah karakter dari kebutuhan jasmani. Nah, ini contohnya adalah lapar, haus, ngantuk, bernafas, dan lain-lainnya. Ini semua adalah kebutuhan jasmani yang lahir dari dalam tubuh karena memang efek dari kerja organ tubuh kita. Yang ini jika tidak dipenuhi maka akan menyebabkan kematian. Nah, ini ada pada manusia dan juga ada pada hewan. Berikutnya adalah naluri atau ghorizah. Nah, apa itu naluri? Naluri ini adalah dorongan yang muncul karena adanya rangsangan dari luar. Rangsangannya itu bersifat fakta atau pemikiran. Sehingga pemenuhannya tidak bersifat pasti. Jika tidak dipenuhi, hanya akan menyebabkan gelisah. Nah, jadi karakteristik dari naluri yang ada pada manusia itu adalah dia muncul karena adanya fakta atau pemikiran atau rangsangan dari luar. Nah, maka kita akan lihat naluri itu pada diri manusia itu ada 3.
Yang pertama adalah naluri mempertahankan diri atau ghorizatul baqo. Ghoriza baqo. Nah, penampakannya itu adalah dia ingin memiliki, ingin berkuasa, takut, atau berani gitu ya. Nah, ini adalah penampakan-penampakan dari naluri mempertahankan diri. Naluri yang muncul karena ada rangsangan dari luar gitu. Misalnya gitu ya, ketika dia melihat ada mobil mewah, ada rumah mewah gitu ya, maka muncul keinginan juga ingin memiliki gitu. Maka ini adalah bentuk dari naluri mempertahankan diri. Ini memang sudah ada pada diri manusia, rasa ingin memiliki gitu. Begitu melihat orang-orang yang para pejabat gitu berkuasa itu bisa hidup enak, mereka bisa mengatur banyak orang, juga muncul akhirnya rasa ingin berkuasa juga, ingin memimpin juga. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari naluri mempertahankan diri yang memang sudah ada pada diri manusia. Dan berikutnya adalah naluri melangsungkan keturunan atau ghorizatun nau. Penampakannya itu adalah sayang kepada keluarga, suka kepada lawan jenis, adanya rasa iba. Nah, ini juga merupakan naluri yang sudah ada pada manusia gitu. Yang ini yang sudah ada pada manusia, dan ini tidak hanya ada pada manusia saja. Kalau kita perhatikan, hewan juga memiliki naluri ini gitu. Hewan juga sayang kepada kepada anaknya gitu. Dan hewan juga melakukan perkawinan gitu, juga menyukai lawan jenisnya gitu. Nah, dan berikutnya ada naluri beragama. Naluri beragama ini penampakannya itu adalah mensucikan sesuatu, takut siksaan, dan rajinnya seorang beribadah itu merupakan penampakan dari naluri beragama. Dan ini memang sudah ada pada diri manusia. Nah, dan hewan pun juga memiliki hal yang sama. Di dalam banyak ayat itu disampaikan bahwa sesungguhnya seluruh penduduk bumi itu bertasbih memuja Allah. Hanya saja kita tidak tahu cara tasbih mereka. Nah, jadi naluri-naluri ini sudah ada pada setiap makhluk hidup. Dan dia muncul karena ada rangsangan, bukan dari kerja organ tubuh. Karena ya tadi kan ketika misalnya naluri beragama, ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, lalu kita tersentuh, itu wajar. Kenapa? Karena memang pada diri manusia itu sudah ada naluri beragama. Nah, jadi kalau kita perhatikan inilah potensi-potensi yang ada pada manusia. Nah, lalu apa yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk hidup lainnya? Itu adalah potensi yang ketiga. Kalau tadi ada hajatul wudhu, ada kebutuhan jasmani, ada naluri, dan ternyata kita lihat hewan juga punya naluri. Yang membedakan manusia itu adalah potensi yang ketiga, itu akal. Dimana akal ini adalah sebuah proses pengkaitan 4 komponen. Apa itu? 4 komponen akal adalah ada panca indera, ada otak, ada informasi sebelumnya, dan ada fakta. Oke, kita mulai dari bawah. Ada fakta, ada panca indera, ada otak, dan ada informasi sebelumnya. Nah, ketika manusia melihat fakta, katakanlah realita, misalkan nih manusia melihat ada makanan, maka melalui panca indera, fakta tadi itu akan dipindahkan ke otak, akan diserap oleh otak manusia. Lalu apa kerja otak? Otak akan mengkaitkan dengan informasi sebelumnya. Oh, makanan ini terbuat dari apa ya? Atau makanan ini halal nggak ya? Proses ini gitu ya, pengkaitan antara fakta dengan maklumat sebelumnya,
inilah yang disebut dengan aktivitas berpikir, atau inilah yang disebut dengan akal tadi, kemampuan berpikir tadi. Yang ini hanya dimiliki oleh manusia. Jadi di sini akan terjadi yang namanya proses berpikir, karena ada akal tadi. Terjadi proses berpikir yang akan melahirkan pemikiran, dan pemikiran melahirkan pemahaman, dan pemahaman inilah yang nantinya akan menjadi perilaku yang akan menentukan seorang manusia tadi apakah dia akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, maka inilah hakikat dari kehidupan manusia. Bahwa masalah manusia itu muncul dari kehendak manusia, ingin memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri-nalurinya. Maka disinilah Islam datang sebagai rahmat bagi sekalian alam dan petunjuk untuk memberikan cara penyelesaian yang benar untuk memuaskan semua naluri dan semua kebutuhan jasmani manusia. Nah, inilah yang membuat manusia itu berbeda dari hewan-hewan yang ada, dari tumbuhan-tumbuhan yang ada. Karena manusia tadi itu memiliki akal, dia mampu mengkaitkan antara fakta yang dia indra dengan informasi-informasi yang ada dari Islam. Nah, maka Islam diturunkan bukan sebagai pengikat atau belenggu kehidupan, tetapi sebagai penyelesaian permasalahan manusia. Bagaimana manusia itu bisa menyelesaikan permasalahannya, tuntutan-tuntutan dari dalam dirinya, baik itu karena kebutuhan jasmani maupun karena naluri, agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, agar sesuai dengan perintah-perintah Allah. Nah, inilah yang membuat hidup manusia itu menjadi bermakna. Nah, ketika manusia tidak menggunakan akalnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, artinya dia tidak mengkaitkan antara kebutuhannya dengan perintah-perintah Allah, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan hewan. Nah, inilah yang kekhosan dari manusia yang harus kita pahami. Pertanyaannya, sudahkah kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani dan naluri kita sesuai dengan perintah-perintah Allah? Sudahkah kita memfungsikan akal di sana untuk memahami ayat-ayat Allah? Yuk kita diskusikan. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.